Tetapi kebanyakan saat ini para penguasa justru mendiamkan kemungkaran itu, mendiamkan kemaksiatan itu, hanya dibayar, dikasih amplop, udah disahkan, dilegalkan. Bagaimana tak turun Front Pembela Islam FPI? Kenapa FPI Front Pembela Islam membasmi tempat-tempat maksiat bukan sembarangan, melalui jalur dan prosedural yang konstitusional dan sesuai dengan undang-undang yang ada. Lalu media-media itu menyorot Islam keras, Islam radikal, Islam teroris. Sejak kapan Islam jadi teroris? Bangsa ini, NKRI ini tegak di atas genangan darah para pahlawan dan kaum santri. Hanya dengan bambu runcing dan pekik takbir. Makanya kalau ada orang, saudaraku, yang anti, yang takut dengan pakai takbir, ketahuilah dia ini agen-agen intelijen. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Sidang jamaah Jumat Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah. Pertama dan yang paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, kelapangan, sampai kita masih bisa salat berjamaah dalam rangka menegakkan 2 fardu Jumat di masjid yang mulia ini. Di saat banyak orang-orang di perumahan Duta Indah ini yang masih lalu lalang, lantak kanan lantak kiri, masih dibukanya kedainya, masih dibukanya warungnya, masih dibukanya tempat perdagangannya, padahal dia muslim. Dia tahu adzan berkumandang, Allah Jalla wa'ala memanggilnya untuk melaksanakan kewajiban fardu Jumat, tapi dia tidak salat Jumat. Tidak ditergenya adzan, tidak ditergenya yaumul barakah, yaumul jumu'ah. Salawat dan salam mari kita hatur sajikan pada keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama, para tokoh agama, para wali-wali Allah yang jujur, yang sungguh-sungguh senantiasa memperjuangkan agama beliau sampai tegaknya hari kiamat. Kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala
kita dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, di yaumul hisab, bersama orang-orang saleh dan jujur yang memperjuangkan agamanya. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, kita lihat dewasa ini terjadi bencana alam, terjadi bala bencana di mana-mana tempat. Yang belum Bekasi saja, yang belum Pondok Gede, belum, bukan tidak, belum. Maka bagaimana caranya supaya bencana dan bala itu tidak datang ke kota Bekasi yang kita cintai ini, wabil khusus Pondok Gede, wabil khusus Duta Indah Perumahan ini. Kita bahas 15-20 menit kurang lebih ke depan dalam khutbah Jumat yang singkat ini insyaallah. Padang, Sumatera Barat, Medan, Aceh, Sulawesi, Palu, Donggala, dan yang terakhir di mana saya lupa. Bencana alam, bala terjadi di hadapan kita, di depan mata kita. Tak hanya orang-orang pelaku maksiat yang menjadi korban, orang-orang soleh pun menjadi korban. Apa sebab turunnya bencana itu? Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, Allah yang ngomong. Ini bukan analisa-analisa para pakar, bukan analisa-analisa intelektual, bukan analisa para ahli arkeologi. Analisa siapa? Analisa alam ini yang Allah Jalla wa Ala ukirkan dalam Al-Qur'an. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tampaklah, zahirlah, terlihatlah kerusakan di daratan dan di lautan. Kenapa? Sebabnya apa? Bima kasabat aydin nas, sebab ulah tangan manusia itu sendiri. Kerusakan itu dibuat oleh manusia itu sendiri. Kerusakan itu dibuat oleh orang Bekasi sendiri. Ada bencana di Bekasi bukan karena maksiat orang di Bogor. Ada bencana di Bekasi bukan sebab dosa orang di Bandung, tapi sebab orang yang ada di Bekasi. Apa contohnya? Perzinahan di mana-mana, tempat prostitusi dan maksiat terbuka lebar, bahkan dibolehkan oleh penguasa setempat, diberi izin dan dilegalkan oleh Pemda atau Pemkot setempat. Cemana azab Allah tidak datang? Allah katakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di daratan dan di lautan sebab ulah tangan manusia itu sendiri. Anak-anak muda generasi kita, generasi muda saat ini, maksiat terang-terangan. Cemana Allah tidak akan turunkan azab? Perzinahan terang-terangan. Ada lagi namanya pelacur online. Al-haya'u syu'batun min syu'abil iman, kata Nabi. Rasa malu adalah bagian dari cabang-cabang keimanan. Kemaksiatan yang dipertontonkan, kemungkaran yang dipertontonkan, tidak ada lagi iman, cabang iman dalam dadanya. Kalau hiduplah di zaman Nabi orang seperti ini, penggal kepala raja mati sudah, nggak ada. Kemaksiatan merajalela di mana-mana, kezaliman merajalela di mana-mana. Allah turunkan azab, sebagaimana Allah Jalla wa Ala turunkan azab kepada kaum-kaum terdahulu, kaum Ad, kaum Samud, kaum Sodom, kaum Lut, dan seterusnya. Jadi bencana yang ada sekarang kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum hanyalah pengulangan sejarah, diulang kembali oleh Allah Jalla wa Ala. Bukan tak mungkin Allah angkat bumi Bekasi ini lalu Allah balikkan, bukan gak mungkin. Kecil bagi Allah. Islam tidak hanya sebatas sholat 5 waktu, tidak. Seberapa besar kadar kekuatan kita, seberapa besar kadar kemampuan kita, seberapa besar kadar niat ikhlas kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar, setidaknya keluarga dan sekeliling perumahan ini. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak adanya amar ma'ruf nahi mungkar di tengah kehidupan kaum muslimin. Contoh, saya kasih contoh. Pak Dr. Andes Haris adalah ulama dan tokoh di Duta Indah ini. Umpamanya
Pak Haji Ibnu adalah kepala desa umpamanya, atau camat. Ada maksiat di wilayah yang dia kuasai, ada kemungkaran terjadi terang-terangan di wilayah yang dia kuasai, dia diam, Allahu Jalla wa Ala turunkan kemungkaran. Mana dalilnya? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Bila kau lihat ada kemungkaran, kemaksiatan di depan matamu, ingkari, cegah, larang, biyadihi, dengan tanganmu. Maka sebagian mufassir, sebagian ahli tafsir menafsirkan, mensyarahkan hadis itu, maksudnya tangan adalah kekuasaan, kepemimpinan. Makanya nggak usah sok-sokan mencalekkan diri, memaparkan foto diri sendiri. Pilih saya jadi calon legislatif, jadi calon pemimpin, jadi calon presiden. Kalau kemaksiatan dan kemungkaran yang Allah Jalla wa'ala benci tak bisa kau ingkari nanti setelah kau jadi pemimpin. Kau akan ditanya di hadapan Allah Jalla wa'ala terhadap apa yang telah kau pimpin. Kau suruh orang cucuk diri kau, kau suruh orang untuk mencoblos dirimu. Bagaimana bisa kau nanti ingkari kemungkaran yang ada di depan matamu? Tetapi kebanyakan saat ini para penguasa justru mendiamkan kemungkaran itu, mendiamkan kemaksiatan itu, hanya dibayar, dikasih amplop, udah disahkan, dilegalkan. Bagaimana tak turun Front Pembela Islam FPI? Kenapa FPI Front Pembela Islam membasmi tempat-tempat maksiat bukan sembarangan, melalui jalur dan prosedural yang konstitusional dan sesuai dengan undang-undang yang ada. Umpama terjadi satu maksiat di satu tempat, dapat laporan dari masyarakat, resah masyarakat dengan kemaksiatan itu, tempat prostitusi, pelacuran, minum khamr, berjudi, sudah. Maka Front Pembela Islam membuat surat laporan hitam di atas putih, resmi, konstitusional, diserahkan kepada pihak yang berwajib. Pak polisi, bahasanya kira-kira begini, Pak polisi tolong amankan ini tempat maksiat, ratakan. Warga sudah resah, masyarakat sudah tak nyaman. Ini tugas kalian, wewenang kalian Pak polisi. Ada orang jual beli narkoba, ada orang perzinahan, ada anak-anak muda SMP SMA nonton film porno berjamaah umpamanya. Amankan Pak polisi. Kalau polisinya mengamankan, polisinya turun, pihak yang berwenang turun untuk menghabisi tempat maksiat itu, FPI sami'na wa ata'na. Tapi kalau telah dilaporkan dengan cara yang konstitusional, lalu pihak yang berwajib tidak melakukan tindakan tegas terhadap kemaksiatan yang jelas merugikan, yang jelas merusak akhlak dan moral generasi bangsa, tentu FPI akan turun tangan, hancurlah tempat maksiat itu. Lalu media-media mainstream, tukang tipu seperti Metro tipu, menyorot FPI keras. Disyutinglah, disorotlah ketika Front Pembela Islam menghancurkan tempat-tempat maksiat, botol minuman keras itu. Islam keras, Islam itu radikal. Terus Islam yang gak radikal itu gimana? Macam talafi, taklim-taklim aja, kajian-kajian aja, ngacaprak tentang bid'ah, sunnah, syirik, kafir di radionya. Bukan begitu. Ada aksi. Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, penulis kitab Majmu'ul Fatawa, berjalan bersama muridnya. Beliau lihat ada kemungkaran, dia cegah langsung. Berani nggak seperti itu? Jangan mencalekkan diri aja pintar. Setelah jadi wakil rakyat di parlemen, melenggang patah-patah kau melakukan kezaliman, kau korupsi dan seterusnya. Tanggung jawab di hadapan Allah, saudaraku. Lalu media-media itu menyorot Islam keras, Islam radikal, Islam teroris. Sejak kapan Islam jadi teroris? Bangsa ini, NKRI ini tegak di atas genangan darah para pahlawan dan kaum santri. Hanya dengan bambu runcing dan pekik takbir. Makanya kalau ada orang, saudaraku, yang anti, yang takut dengan pekik takbir, ketahuilah dia ini agen-agen intelijen. Ada satu pengajian hampir-hampir nggak pernah bertakbir. Ada.
Jenggot haram, celana di bawah mata kaki masuk neraka jahanam. Itu aja yang dibahas, berputar-putar. Ini penyakit agen-agen intelijen. Gak boleh masjid kasih pintu buat mereka. Jangan buat kajian mereka, usir. Cukup sholat aja, jangan kasih tempat. Penting amar ma'ruf nahi mungkar. Dan inilah konsep Islam yang usul, di mana ketika kita melihat kemungkaran, cegah dengan kekuasaan. Nabi kasih solusi. Jika kau tidak punya kekuasaan, tidak mampu mencegahnya, cegah dengan lisanmu, nasihati. Tugas-tugas kamilah para ustadz, tugas-tugas kamilah para mubaligh, tugas-tugas kamilah para da'i, para duat, para juru dakwah, para guru agama, menyampaikan lewat pesan-pesan keagamaan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, menukilkan kalam para ulama salaful ummah. Gak mampu juga, gak bisa berceramah awak ustad, gak bisa berkhutbah awak ustad, cukup ingkari dengan hatimu, cukup kau benci, dan doakan semoga Allah Ta'ala hilangkan dan minimalisir segala bentuk kezaliman dan kemungkaran yang terjadi di depan mata. Itulah uslub dakwah, uslub melihat kemungkaran yang Allah Jalla wa'ala tuturkan dalam Al-Quran. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, kemudian dalam ringkasan khutbah Jumat yang singkat ini, sebab turunnya azab Allah dan bala bencana adalah kezaliman para penguasa, adalah kezaliman para pemimpin. Saat ini, detik ini dilihat oleh telanjang mata. Coba pakai hati nurani, jangan pakai kacamata politik. Coba jangan pakai kacamata politik. Ente dengarkan khutbah ini, jangan pakai analisa politik. The fight it empera. Gunakan hati nurani. Kemana keadilan saat ini? Ada tokoh ustadz namanya Alfian Tanjung menjelaskan tentang data-data anasir-anasir PKI yang mulai menyusup ke tubuh pemerintahan, masuk penjara. Ada ustadz bergelar profesor Tamim Pardede membuat buku tentang PKI, sekarang masuk penjara. Ini fakta, saya bukan bicara politik. Ahmad Dhani melakukan tiga cuitan di Twitter, udah masuk. Rocky Gerung bukan muslim, kafir, seorang ahli filsafat, dosen besar di UI. Dicari kesalahannya, akan masuk. Bentar lagi Maher Tuaili bilang akan masuk. Tapi Abu Janda Al-Tololi, penghina agama, penista agama, berapa pihak yang melaporkan sampai detik ini tidak ada, tidak di. Begini mau taat, patut taat pada ulil amri, kata kelompok sesat bernama Talafi itu. Begini yang ditaati. Para pejuang syariat, orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan, semua dimasukkan dalam penjara, dicari kesalahannya. Fakta, kalaupun setelah ini lalu saya akan dipenjara, wajar. Karena saya mengkritik kezaliman dia punya kekuasaan. Terulang lagi sejarah ketika Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup oleh Namrud. Terulang kembali sejarah ketika Musa alaihissalam dan Bani Israel dizalimi, dikejar-kejar oleh Musa. Coba buka sejarah lah. Jangan nonton radio, baca, lihat YouTube, buka Google, baca sejarah, baca Quran dan tafsirnya. Apa yang dihadapi para nabi dan rasul terdahulu? Coba. Yang dihadapi para nabi dan rasul terdahulu ya penguasa-penguasa zalim. Kalau tidak ada kezaliman penguasa, tidak ada radikalisme dalam tanda kutip. Kalau tidak ada kezaliman penguasa, tidak ada orang koar-koar macam saya di mimbar begini. Orang adil kok. Penguasanya adil ya kita sami'na wa ata'na. Kalau penguasanya zalim, kritik. Harus dikritik. Mana dalilnya? Mana dalilnya wajib mengkritik pemerintah, wajib mengkritik ulil amri? Kritik dua, Pak. Ada dua kritik. Kritik secara langsung, empat mata, itu tugasnya para ulama.
Masalahnya ada ulama mau datang diterima tidak sama pemerintah sekarang. Yang diterima adalah ulama-ulama yang mau menjadi anjing-anjing penjilat minyak di muka dia. Kalau ulamanya lurus, ulamanya istiqamah, datang ke pintu-pintu penguasa untuk menjelaskan ini salah, yang ini yang benar, meluruskan penguasa, meluruskan kebijakan-kebijakan penguasa yang zalim, akan ditolak mentah-mentah, dan itu yang terjadi saat ini. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, ketika kemaksiatan, kemungkaran, dan kezaliman merajalela, muncullah dai-dai sekarang. Bahar bin Smith udah masuk. Habib Rizik Syihab harus mau tak mau menyelamatkan bangsa ini supaya tidak chaos, harus berangkat ke Arab Saudi. Ini kenyataan fakta, udah nggak usah pakai politik-politikan. Bagaimana bisa umat Islam disebut radikal, disebut teroris? Kemana PKI? Penulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI, namanya Dr. Ribeka. Catat itu fakta. Berfoto mesra dengan Presiden Joko Widodo, berfoto mesra dengan Ibu Megawati yang terhormat, anak proklamator. Berfoto mesra, sejarah, fakta. Yang menjelaskan data-data PKI, masuk penjara. Mengkritik pemerintah, masuk penjara. Yang tidak masuk penjara itu adalah ustadz kelompok yang mingkem, diem, adem, ayem, tentrem. Nggak usah mengkritik, aman ente punya pengajian. Ribuan ente ngaji, nggak akan ada datang intel. Orang yang ente bahas, jenggot haram, syukur jenggot haram. Yang ente bahas, haid dan nifas. Yang ente bahas, indahnya berpoligami. Ya nggak datang intelijen ke pengajian ente. Tantangan saudaraku, mau tidak mau, harus ada orang-orang yang berani mengatakan ini batil, ini salah, harus ada. Kalau tidak, diambang pintu kehancuranlah negara pemerintahan sekarang saat ini. Oleh karena itu umat Islam harus bangkit, harus cerdas, agar kezaliman yang sekarang terjadi segera berakhir. Berdoa banyak kepada Allah dan berikan suara Anda berdasarkan sistem demokrasi yang lurus, yang konstitusional. Jangan sampai Anda mengosongkan suara di Pilpres 2019 nanti. Ustadz berkampanye di masjid, tidak. Bukan berkampanye, karena tidak perlu berkampanye, tidak perlu dikampanyekan. Cuma ada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ada di 2019. Cuma dua, nomor 1 dan nomor 2. Apa yang mau dikampanyekan? Tanpa dikampanyekan pun, nggak perlu ditimseskan. Kalau pemilihan presiden di 17 April 2019 dijalankan dengan sehat, dengan objektif, dengan proporsional dan profesional, tidak ada money politik, tidak ada politik uang, tidak ada politik bayaran, tidak ada kelicikan dan sabotase. Tanpa dikampanyekan, insyaallah ta'ala calon presiden pilihan hasil ijtima' ulama akan menang di 2019. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada khutbah kedua yang singkat ini, khatib menghimbau, mari kita tinggalkan berbagai dosa dan maksiat, perzinahan di mana-mana. Bahkan ada seorang santri, seorang aktivis dakwah, udah pakai sorban, sudah pakai gamis, sudah ngaji dengan Ustadz Fulan, menelpon kepada khatib, Ustadz Mahir, saya minta solusi apa? Kenapa, ada masalah apa? Saya ini ngaji Quran, ngaji tafsir, rajin ngaji. Sholat 5 waktu tak tinggal di masjid berjamaah. Malah saya puasa Senin Kamis rajin. Umur saya baru 25 Ustaz, sudah kerja. Apa masalahmu? Saya nggak bisa meninggalkan zina Ustaz. Hampir dalam sebulan itu kalau ada 8 kali 7 kali saya berzina.
Maksudnya cemana? Pacaran? Bukan. Berzina Ustaz, betul-betul melakukan hubungan suami istri tanpa nikah dengan perempuan. Dari mana kau dapat? Melacur, sewa kamar? Tidak, nyari di WhatsApp, di Instagram banyak Ustaz yang mau. Itu fakta. Perzinahan di mana-mana. Satu kali berzina saja Allah Jalla wa'ala campakkan ke dalam neraka, dibakar mendidih. Apalagi ini berkali-kali berzina. Udah sholat 5 waktu rajin, ngaji, puasa sunnah. Lalu kemana sholatnya? Kemana puasa sunnahnya saudaraku? Kemana ilmu yang dia pelajari selama ini dengan ustadz yang baik, ustadz yang lurus? Kalau kemaksiatan masih dia lakukan. Bukankah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Salat itu dapat mencegah orangnya dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang udah salatnya benar enggak mungkin buat mungkar, insya Allah akan terjaga. Kalaupun dia silam melakukan kemaksiatan dan kemungkaran, langsung tobat nasuha, pasti dia tobat dan tidak mengulangi maksiat itu. Tapi ini terjadi saudaraku. Kemaksiatan merajalela, narkoba diperjualbelikan, saya lihat sendiri. Karena saya ngajar madrasah aliyah negeri. Murid-murid kami kepergok bawa pil ekstasi. Murid kami kepergok melakukan hubungan suami istri. Itu masih SMA kelas 2. Terjadi ini fakta. Coba buka mata kita. Masih mau membahas ini sunnah, ini bid'ah. Masih mau sibuk membahas masalah khilafiyah, kunut subuh itu bid'ah, kunut subuh itu sunnah. Betapa banyak orang yang dikeliling Duta Indah ini tak sholat subuh, itu harusnya diperdebatkan, bukan kunutnya. Tidak ada waktu saudaraku untuk kita mengikuti maunya agen-agen intelijen untuk memecah belah persatuan bangsa ini. Kuduknya umat Islam saat ini bersatu di bawah satu panji, di bawah satu kalimat la ilaha illallah. Kiblat yang sama, rumah ibadah yang sama, syahadat yang sama, jangan dikotak-kotakkan dan jangan dipecah belah. Oleh sebab itu, kemaksiatan dan kemungkaran ini cegah. Jangan kau mencalek-calek saja, tetapi ketika sudah jadi caleg, sudah jadi pemimpin, sudah jadi anggota legislatif, menjadi wakil-wakil rakyat, suara-suara rakyat di DPR, MPR, kau tidak sahkan undang-undang anti pornografi, pornoaksi, undang-undang perda syariat, buat sehingga kau aman dan selamat di hadapan Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhiri berbagai bentuk kezaliman yang terjadi saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga para ulama-ulama dan tokoh-tokoh agama yang lurus dan ikhlas dalam menegakkan syariat di bumi pertiwi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera menumbangkan kekuasaan penguasa-penguasa durjana di alam ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بيننا يا رب العالمين واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله